Mana ada di dalam Ten Commandment yang dituliskan kepada Musa, lapas Allah, alif lam lam ha. Mana ada? Kau aja tahu bahasa Ibrani kau bilang. Kalau ada, mau potong kuping kalau ada. Ku potong, bukakan ya Baik, yang 10 siap. Ten Commandment. Baik, Oke. bukan bahasa Ibraninya. Awas kalau nggak mau kepotong kuping. Ada alef, lam lam ha di situ. Nandar, ku tanya dulu kau. Kok keluar dia? Lari pula dia. Saya tunjukkan kebenaran kepada saudara-saudara sekalian. Paulus adalah nabi palsu. Anda tanya, betulkah Paulus adalah nabi palsu? Saya akan buktikan kepada saudara-saudari sekalian. Saudara-saudari sekalian, hal pengajaran yang sesat. Ya, Matius 7 ayat ke-15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kita lihat, saya adalah sang debater, bukan sang debater saya, itu sang debater. Saya adalah evangelis Jonathan Nandar. Kita lihat saudara, di dalam bahasa Ibraninya, Matius 7 ayat 15, Hijaharu min nefi'i hasyeker habaim alaihem. Di dalam bahasa Ibraninya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kalian. Saat itu juga bilbus kebasim yang menyamar seperti domba, yubetok tokam zeebim torpimhem. Padahal mereka adalah serigala buas. Di dalam Ulangan 18 ayat 22, apabila kamu pengen tahu sesuatu itu difirmankan Tuhan atau tidak, maka harus tergenapi. Yesus sudah bernubuat ada nabi palsu yang akan mendatangi murid-murid Yesus. Salah satu ciri nabi palsu ini adalah menyamar seperti domba. Domba di dalam teologi dan terminologi kekristenan adalah Kristen. Tidak pernah ada satu orang nabi, ada dua orang nabi yang mendatangi murid-murid Yesus adalah kecuali Paulus. Kecuali Paulus. Menurut iman Kristen, Paulus adalah seorang rasul. Menurut iman Kristen, Paulus adalah seorang rasul ketika dia sudah bertobat. Namanya Paulus. Nama sebelum dia bertobat adalah Saulus. Ketika dia belum bertobat, namanya Saulus, dia adalah seorang nabi. Di mana kita lihat? Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat ke-1, si Saulus sebelum dia menyamar menjadi domba, dia adalah nabi. Lihat Bang Rudi, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Shimon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kiraino, dan Menahem yang disebut bersama dengan Raja wilayah Herodes, dan Saulus. Ternyata ketika dia masih menjadi penjahat, masih membunuh para murid Yesus, adalah seorang nabi, tapi bukan nabi asli, yaitu nabi palsu. Makanya Yesus mewanti-wanti, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang kemudian mendatangi para murid-murid Yesus Kristus. Penjabaran saya masih panjang sebetulnya. Mau saya selesaikan atau kita sebagai prolog dulu 2 ayat saja ini, Bang Rudi? Silakan. Kalau mau kau selesaikan silakan. Benar, serius. Aku orang santai lah. Iya. Santai. Silakan. Enak, guys. Ini sambil berlanjut aja nanti. Sekarang Lai Rudi, silakan. Oke, terima kasih Nandar. Ya. Kalau di dalam ajaran kami Nandar, tadinya harusnya kau menjelaskan lebih dahulu bahwa Muhammad itu bukan nabi palsu. Bukan malah menjelaskan bahwa Paulus itu nabi palsu kalau memang bicara prolog. Karena kita sama-sama bicara tentang agama kita dulu. Ya, saya mengikut kau sudah membuktikan bahwa Paulus itu nabi palsu kau bilang. Sekarang saya disclaimer dulu. Kepada pihak kepolisian, ingat bahwa kami ini sedang berdiskusi. Bahwa kalau saya sebutkan Muhammad, bukan berarti saya menghina Muhammad. Kalau saya mengatakan Muhammad nabi palsu, bukan berarti saya menghina Muhammad. Tetapi karena memang judul kami, Rasul Paulus atau Muhammad yang nabi palsu. Itu judul kami. Ya. Jadi mohon bapak-bapak kepolisian supaya arif dalam hal ini. Jangan nanti saya ditangkap hanya gara-gara mengatakan Muhammad dan bisa membuktikan dia adalah nabi palsu. Oke. Sekarang saya bahas dari Quranmu.
Quranmu hanya menubuatkan surah 61 ayat 6 bahwa di situ Nabi Isa mengatakan akan datang seorang rasul setelah aku yang bernama Ahmad. Tetapi di situ Isa tidak ada menjelaskan ciri-ciri rasul itu bagaimana, apakah dia berkebangsaan Arab atau tidak. Dan itu diucapkan di hadapan orang Israel. Tidaklah mungkin seorang nabi mengatakan akan datang nabi dari orang lain. Karena ayat itu jelas tidak ada mengatakan bahwa nabi yang datang itu dari Arab. Gak ada itu. Maka boleh saya katakan menurut surah 61 ayat 6. Karena Muhammad bukan Ahmad, itu adalah palsu. Dia nabi palsu. Kenapa saya katakan demikian? Karena di situ dikatakan Ahmad. Kemudian ada di hadis mengatakan akulah Muhammad, akulah Ahmad. Yang mengatakan kan itu Muhammad. Bukan Allah SWT. Saya sudah gali di dalam Al-Quran. Tidak saya temukan satu ayat pun Allah SWT mengatakan inilah Ahmad yang dijanjikan. Gak ada itu. Ahmad loh. Tapi kalau Muhammad ada. Nah ini yang uniknya. Maka daripada itu Nandar nanti harus membuktikan Muhammad itu bukan nabi palsu menurut Al-Quran. Bukan menurut yang lain. Mohon diperhatikan, kita berdiskusi, saya akan menjawab dari Bible, kamu harus menjawab dari Al-Quran, hadis, asbabun atau istimewa ulama. Itu yang perlu kau garis bawahi. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena jelas di dalam ajaran Islam, Injil Matius, Markus, Lukas bukanlah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Karena kalau kita bawa itu, di Injil mana Nabi Isa mengatakan, ayat mana di Injil Nabi Isa yang mengatakan akan ada Nabi datang setelah aku yang bernama Ahmad. Karena seluruh ucapan Nabi Isa, kalau kita baca di surat 19, ayat 30 waktu Isa dibuayan, aku datang membawa kitab. Berarti ada itu tertulis mengenai surah 61 ayat 6. Itu dulu saya tantangkan kepada Moko Ginta yang sampai detik matinya dia tidak bisa membuktikan di Injil Nabi Isa ayat berapa itu ada. Jangankan Sinandar, Tuhannya saja tidak bisa membuktikan di Injil Nabi Isa ayat berapa itu ada. Saya akan tantang dan saya tetap potong kuping. Kalau bisa Injil Nabi Isa membuktikan ayat itu ayat berapa. Semua saksi adalah penonton dan saya tidak pernah mencabut kata-kata saya. Mohon maaf Pak Polisi, ini kami berdiskusi. Ya, jangan nanti ada laporan kepada saya tentang penistaan agama dan sebagainya macamnya. Kalau saya dituduh menista, Nandar juga harus dituduh menista. Karena kami berdua ada di ruang ini. Silakan Nandar, itu prolog dari saya. Baik. Oke, nanti tolong ditanggapi pernyataan saya ya tentang si Paulus Nabi palsu. Saya jelaskan dari Quran maupun dalam Bible. Karena dua kitab ini harus berkorelasi kan. Nanti Lailurudi juga boleh menjelaskan komparasi. Karena kita pembandingannya adalah Paulus dan Nabi Muhammad ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Imran ayat 144. Dicatat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul ya, termasuk dari antaranya adalah Yesus Kristus. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan legitimasi dari firman Tuhan sebagai Rasul ada dalam Quran. Sementara Paulus, Yesus tidak pernah ketemu dengan Paulus. Dia ngaku-ngaku sebagai Rasul. Oke. Kemudian penegasan sebagai seorang Nabi di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makana Muhammadun aba ahadim mirrojalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, melainkan dia adalah rasul, dia adalah utusan Allah, penutup para nabi. Ya, jadi dasar Nabi Muhammad sebagai rasul, sebagai nabi itu termaktub dan tertuang di dalam Al-Qur'an. Kemudian kalau kita komparasi Lairudi ya, di dalam Al-Qur'an surat ke-61 Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana Nabi Isa alaihissalam pernah berkata tentang ada seorang nabi setelah Yesus Kristus yang akan diutus oleh Allah. Quran surat ke-61 ayat ke-6.
Firman Tuhan katakan, saudara-saudari yang terkasih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum. Inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Yesus Kristus berkata, saudara-saudari yang terkasih, aku ini adalah utusan Allah kepada Israel saja, bukan ke Indonesia, kata Yesus. Dan aku membenarkan kitab sebelumku, yaitu Torah, dan memberikan kabar gembira saudara-saudari yang terkasih dengan datangnya seorang nabi, dengan datangnya seorang rasul yang bernama Ahmad. Tidak pernah ada di dunia ini setelah Yesus ngomong begitu ada seorang yang bernama Ahmad atau Muhammad SAW kecuali baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berbicara tentang kebenaran saudara-saudari yang terkasih. Saya haturkan terima kasih kepada Lai Rudi yang sudah berani diskusi TikTok. Kemarin ada yang kabur. Ketika kita berbicara tentang kebenaran maka kita harus mengeksplorasi kitab suci. Kita tidak pernah dapat dan mampu mengeksplorasi kitab suci kalau kita tidak menguasai original teksnya. Evangelis Yonatan Nandar dari Kuningan, Jawa Barat, seorang penginjil yang ditakuti oleh para pendeta, bisa Ibrani, bisa Yunani, baca Arab tentu bisa. Inilah yang kemudian ditakuti oleh para pendeta di muka bumi, saudara-saudari yang terkasih. Oke, Nabi Muhammad itu adalah Ahmad. Lai Rudi, kita lihat pasal 5 ayat ke-16, bagaimana sekuler, bagaimana teolog, bagaimana... Ambilkan kertas sampai nah. Oke, di mute dulu. Bagaimana para bapak-bapak gereja menutupi nama Nabi Muhammad dengan generic name, padanya menarik. Ini hanya diketahui oleh orang-orang yang belajar Ibrani. Kita lihat 04261. Di situ sangat jelas tertulis Mahmad 04261 dan leksikonnya adalah 04261. Ini dari bapak-bapak gereja. Mahmad atau Muhammad akar katanya atau soresnya adalah 673D. Kita lihat 673D. Bapak-bapak gereja, bentar. Kita lihat teman-teman ya. Bapak-bapak gereja sendiri mengakui bahwa Ahmad atau Hamad itu adalah nama seorang nabi. Siapa itu? Kita lihat di sini, saudara. The Arabic Hamidah, sebentar ya. The Arabic Hamidah main press and the name Muhammad comes from the root. Para pendeta yang menguasai Ibrani, para bapak-bapak gereja saja memaklumi dan memahami bahwa Hamad atau Ahmad adalah nama lain dari Muhammad atau Muhammad. Kamu mau saya tunjukkan bahasa Ibraninya? Baik, saya tunjukkan dalam bahasa Ibraninya. Lai Rudi, saya tunjukkan bahasa Ibraninya. Makanya kemarin ada yang kabur karena kalau konsep TikTok ini dikejar gitu ya. Dikejar terus apa yang disampaikan. Kita lihat nih saudara. Kidung Agung pasal ke-5 ayat ke-16. Benar enggak Hamad itu adalah oknum yang sama? Benar saudara-saudari yang terkasih. Kita lihat ya. Nah, betul. Bentar ya. Ayat ke-16. Sabar ya lah ya, kita diskusi santun kok. Lain nanti ngomong sejam juga enggak masalah. Dan enggak usah takut banget di ini apa namanya itu. Takut banget di penjara. Ini kita kalau diskusi semacam ini nggak kena delik pidana. Ya, sabar. Saya seorang pengacara. Nanti kalau Anda di apa-apa, saya belak Anda. Karena ini ruang lingkupnya adalah diskusi. Baik. Lai Rudi, kita lihat nih Lai Rudi. Di sini ada kata-kata Muhammadin. Kita lihat Muhammadin di sini ya lah ya. Kita copy paste. Kita Google Translate Ibrani ke Arab. Kita paste di sini.
Nah, di sini saja mengakui Mahmadim itu adalah Muhammad dalam bahasa Arab. Sekarang tolong jelaskan kepada saya. Tadi saya sudah menganalisa di dalam Matius 7 ayat ke-15 bahwa nabi palsu yang dinubuatkan oleh Yesus itu Paulus. Di situ sangat jelas dikatakan ijaharu min nafi hasyeker habaim alaihem. Ada nabi palsu yang datang kepada 12 murid Yesus bilbus kebashim yang menyamar jadi Kristen. Tunjukkan kepada saya saudara-saudari yang terkasih, siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus dan yang nyamar jadi Kristen kalau bukan Paulus. Tunjukkan kepada saya. Tidak ada seorang pendeta pun di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya, bukan karena saya hebat, tapi karena kebenaran Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, inna dina indallahil Islam. Tapi saya apresiasi kepada Rudi. Pertanyaan Anda sudah saya jawab, sekarang Anda jawab pertanyaan saya. Jawab. Nah, ini baru dijawab. Oke. Ya, pertanyaan saya Siap, dijawab. terima kasih Nandar. Baik. Ya, terima kasih Nandar. Ya. Saya juga mengatakan tidak seorang Islam pun bisa berdebat sama saya kalau masalah sombong. Jangankan itu, saya pernah katakan pada orang Tuhanmu pun tidak bisa berdebat sama saya. Jawab dulu. Kenapa? Jawab dulu. Sekarang yang tunggu, jangan potong-potong. Nanti ku jawab itu. Sekarang kau membuktikan kau yang pembohong atau Allah SWT yang pembohong. Allah SWT mengatakan Isa, bukan Kidung Agung. Sejak kapan Isa itu menurunkan kitab yang namanya Kidung Agung? Kau yang pembohong atau Allah SWT yang berkebohong? Ini harus jelas dulu. Surah 61 ayat 6 hanya itu dasar kalian mengatakan kedatangan Nabi Muhammad. Di ayat itu tidak ada dikatakan Salomo yang mengatakan tapi Isa. Ada enggak Injil Salomo? Berarti kau pembohong dan pembual, Nandar. Sehingga kau ingin menimpakan kepada Allah SWT bahwa Allah SWT memang menyesatkan semua orang. Padahal tidak begitu. Kau yang penyesat dan kau yang pembohong. Kau tiadakan surah 61 ayat 6 di mana Allah SWT mengatakan Isa yang mengatakan. Bukan Kidung Agung. Kidung Agung itu bukan kitab Nabi Isa. Jangan kau ganggu-ganggu gitu dong, Nanda. Ya, baik. Slow, Nanda, usah terguncang. Kita sportif. Saya sportif, diam saja. Ya. Silakan. Kidung Agung itu tidak pernah difirmankan oleh Allah SWT. Kau pembohong, bukan Allah SWT pembohong. Kau ingin menimpakan kesalahan kepada Allah SWT, seolah-olah Allah SWT berbohong bahwa bukan Isa yang mengatakan, tapi Salomo, Sulaiman. Dan ayat itu kau lihat, dia membenarkan Taurat. Salomo bukan Taurat. Kidung Agung bukan Taurat, Nandar. Kalau di dalam ajaran Kristen kau sudah berdosa besar. Kenapa kau berdosa besar? Karena kau menambahi isi ayat Al-Quran. Tidak ada hak kau menambahi, Nandar. Sadarlah kau, bertobat kau. Sebelum diazab oleh Allah SWT. Kalau dia ada, dia akan mampu mengazab kau. Mampu mengazab yang lain-lain. Paham ya? Oke. Sekarang aku mengenai Matius 7 ayat 15. Paulus bertemu dengan Yesus di Kisah Para Rasul 9. Mau kau sangkal, mau kau apa, tetap dia berkata, Yesus aku yang kau aniaya. Itu sudah ada. Kemudian, kau mengatakan Matius 7 ayat 15. Kita baca ayatnya baik-baik. Oke. Pertama Kisah Para Rasul 13 dulu ya. Di situ dikatakan, pada waktu itu dalam jemaat Antiokhia ada beberapa nabi pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon. Dibilang di situ ada beberapa nabi dan pengajar. Tidak pernah dikatakan di situ Paulus adalah nabi. Keliru kau, Nandar. Jadi siapa nabi? Kau lihat Simeon. Simeon itu di Lukas 2 ayat 25 adalah di Yerusalem orang bernama Simeon. Ia seorang benar dan saleh. Sementara Paulus tidak pernah dikatakan saleh. Saleh itu merujuk kepada nabi.
Paulus tidak nabi, tapi rasul iya, karena dia seorang mantan pembunuh. Pahami Nandar. Lukas 2 ayat 25. Simeon itulah seorang nabi. Dan dia berdiam diri di dalam bait Allah. Paham dulu ya? Oke. Sekarang saya lanjutkan lagi Nandar ya. Matius 7. Kubuka Matius 7 kau itu Nandar. Ingat Pak Polisi yang mohon maaf kami berdiskusi. Semua orang punya kebebasan berbicara di dalam room ini. Tapi saya tidak menghujat. Dia menghujat. Mengatakan Allah SWT berbohong. Karena yang dia buka adalah Kidung Agung. Bukan Isa. Sementara Allah SWT mengatakan Isa yang menubuatkan. Bukan Salomo. Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Seperti domba bukan domba. Rasul Paulus adalah domba. Karena dia bertemu dengan Yesus di kisah para rasul 9 itu. Ketika dia mau pergi ke Damsyik. Tahu apa arti seperti domba? Domba itu penurut. Domba itu ada yang mengembalakan. Sekarang Muhammad. Siapa yang mengembalakan Muhammad? Tidak ada. Dia pun dari kecil bukan beragama Islam. Karena orang tuanya tidak beragama Islam. Karena Islam ada ketika dia menjadi nabi, diangkat menjadi rasul. Ketika dia didatangi oleh malaikat Jibril. Jadi nggak cocok itu ke Paulus. Kalau Paulus didatangi Yesus. Lah Muhammad ada nggak didatangi Yesus? Karena domba itu adalah ada pengembalanya. Siapa pengembala Muhammad? Jelaskan. Supaya kau paham. Maka dia dikatakan seperti domba. Seolah-olah ada yang mengembalakan dia. Maka kalimat syahadat itu dua. Maka harus diucapkannya terhadap Nabi terdahulu. Yakni Isa. Tapi dia kan seperti domba. Kemudian kau baca ayat 16. Dari buahnya kamu mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Atau buah ara dari rumput duri? Bahwa tidak akan dapat kau petik kasih daripada Muhammad. Karena Muhammad itu seorang taktikal. Seorang peperangan. Tidak bisa kau dapat Nandar. Tidak bisa kau petik buah anggur dari semak duri. Rasul Paulus dulu penjahat, tapi dia bertobat. Maka kami bisa melihat buahnya. Setelah dia bertobat, dia tidak ada berperang, tidak ada lagi membunuh-bunuh, dan tidak mau bermain-main perempuan. Kamu kira Yesus suka sama poligami? Yesus tidak suka. Maka dia mengatakan di Matius 19, mereka adalah dua menjadi satu. Karena itu apa yang dipersatukan dalam nama Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Kecuali oleh kematian. Pahami dulu itu Nandar. Dari buahnya kamu akan mengenal. Kami tidak mengenal. Buah apa yang mau kami ambil dari Muhammad? Kalau buahnya bagus pasti saya akan ikut Muhammad. Itu fakta Nandar. Ya, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kalau kamu lihat pengikut Paulus dalam sejarah Alkitab ditunjuk betul-betul pengikutnya. Ada enggak mereka membonoi-bonoi orang? Ada enggak mereka berperang? Enggak ada Nandar, sama seperti Kristus. Tapi kalau domba ini menyamar seperti domba katanya. Ternyata dari buahnya dilihat kerjanya berperang. Pahami Nandar? Nah, sekarang pertanyaanku lagi sama Konandar. Ada enggak di surah 61 ayat 6 dikatakan bahwa Nabi itu akan datang atau Rasul itu datang dari bangsa Arab? Cari referensinya, silakan. Baik, terima kasih Lai Rudi. Saya melihat rona-rona wajah yang luar biasa ya. Baik, tidak masalah. Pertanyaan Anda sudah saya rangkum semua dengan sebuah catatan ya. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan yang kiranya belum saya jawab nanti diingatkan. Lai Rudi yang kekasih, yang mudahan suatu saat dijamah Tuhan, dipilih, dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Lai Rudi, penjelasan Nabi Muhammad itu bukan hanya ada di dalam Quran surat 61 ayat 6.
Jadi kalau saya mengambil Kidung Agung, Saudara Rudi, kita lihat di dalam, saya bacakan dulu ayatnya, Quran Surat Al-Baqarah ayat 146. Dicatat, kalau tidak percaya nanti lihat sendiri. Ya, Quran Surat Al-Baqarah Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-146. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberikan Alkitab, jadi bukan hanya Injil, bukan hanya Torah, bukan. Suhuf Ibrahim, suhuf Musa, suhuf Sulaiman, ya, itu mengenali Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Anda meminta kepada saya, di mana Yesus berkata, inilah Lairudi yang ingin saya sampaikan. Kenapa para pendeta tidak mau belajar bahasa Yunani? Karena banyak fakta yang mencengangkan terkait dengan Alkitab yang original teksnya. Ternyata di dalam original teksnya sendiri, nama Yesus itu bukanlah Yesus. Yesus itu nama dewa Yunani. Yesus tidak pernah di dalam hidup dan kehidupannya menguasai bahasa Yunani. Tidak ada data, tidak ada fakta kalau Yesus menguasai bahasa Yunani. Lebih baik saya bisa baca. Yesus tidak ada data, dia bisa baca Yunani. Saya lebih hebat, bisa baca. Kita lihat di dalam Matius 1 ayat 1, Lairudi. Di dalam bahasa Yunani, Lairudi lihat di sini, di gambar saya. Ternyata nama Yesus itu bukanlah Yesus. Ini terjemahan, inilah silsilah Yesus Kristus. Di dalam bahasa Yunaninya, Biblos Genesios Iso, namanya itu Iso. Dalam bahasa Aramaik Iso, dalam bahasa Arab Isa, dalam bahasa Ibrani Yeshua, hampir sama. Kok bisa jadi Yesus? Ini dari dasarnya. Terimalah kebenaran saudara. Baik, itu masalah Yesus dan Isa ya. Jadi ada penyelewengan terjemahan. Kemudian Anda mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat ke-1, Saulus itu bukan nabi tapi pengajar. Inilah lagi dan lagi terjemahan LAI, terjemahan bapak-bapak gereja menyesatkan teman-teman semua. Kalau kita Lairudi yang aku kasihi, saya kasih ciuman buat Anda, ciuman kudus. Di dalam bahasa Yunaninya Lairudi, Kisah Para Rasul 13 ayat ke-1. Oke, kita lihat ya Lairudi ya. Bentar, bismillah. Nah, baik, Lairudi, ini di dalam the online Greek Bible. Saya punya yang bahasa yang di dalam bentuk kitab juga saya ada. Cuma untuk mengefisiensikan waktu ya, takut Lairudi terlalu lama menunggu. Lairudi di dalam Kisah Para Rasul di dalam Kisah Para Rasul ya, ini Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Kita lihat di sini lah ya. Oke, sebentar. Nah, di sini Lairudi, di sini ketika berbicara tentang propotai ya, profetai itu plural bentuknya. Jadi di situ bukan hanya ada nabi satu, tapi ada nabi-nabi. Oh iya, kalau nabi ada 3 kata Lairudi. Si Paulus mana? Kita lihat yang ayat berikutnya, di mana kalau singularnya itu a teacher. Kita lihat nih, bentuk didaskalo itu bentuk plural atau bentuk singular. Tuh, Lairudi ternyata di sini dikatakan Lairudi ya. Lairudi perhatikan nih. Kalau bentuknya singular itu didaskalos. Kalau bentuknya adalah sebentar. Lagi ya, sorry. Nah, kalau bentuknya didaskaloi itu adalah plural. Nah, terjemahan LAI lah yang menyesatkan. Kenapa didaskaloi dibuat jadi singular? Jadi yang benar bagaimana? Saya tunjukkan ayat yang benar. Ya, itu ada penyelewengan penerjemahan Lairudi. Saya sebagai praktisi hukum sampaikan ini sesuai dengan original teks. Lihat Kisah Para Rasul 13 ayat 1.
Ini di dalam bahasa Yunani ya. Di dalam bahasa Yunaninya propotai ini adalah plural. Tai didaskaloi juga plural. Kenapa diterjemahkannya menjadi seorang nabi? Ada beberapa nabi dan pengajar. Harusnya ada beberapa nabi dan para pengajar. Inilah penerjemahan yang kemudian menyesatkan. Nah, kita lihat di dalam bahasa Ibraninya. Bentuknya ini berbagai macam versi Alkitab ya. Kita lihat di dalam Alkitab yang dipakai oleh orang Israel. Di sini dikatakan Brit Hadasah ya, versi Brit Hadasah. Di dalam HP Brit Hadasah, di sini pun bentuknya adalah plural. Neviim, Yumorim. Nah, di sini Neviim, bentar agak ngeblur. Neviim, Yumorim. Ada beberapa nabi dan ada beberapa pengajar. Jadi termasuk si Paulus itulah adalah dia pengajar dan nabi. Jadi nabi palsu yang dimaksud oleh Yesus tidak lain dan tidak bukan adalah Bapak Paulus. Kemudian pertanyaan tadi, apakah Paulus pernah berjumpa dengan Yesus? Anda berbohong besar, Lairudi. Yang nonton di sini bisa googling, yang nonton di sini mungkin ada profesor dan doktor. Kisah para Rasul itu diciptakan pada tahun 95 Masehi. Ya, kita lihat Paulus itu, Yesus itu terangkat pada usia 33 tahun, yang oleh iman Kristen katanya disalib. Sedangkan pengakuan iman Rasuli, pengakuan iman Paulus, itu setelah Yesus terangkat ke langit atau terangkat ke sorga dalam iman Kristen. Nah, oke kita lihat ya. Sebentar, Kisah Para Rasul 9 ayat ke-7 Lailudi. Kita lihat. Kisah Para Rasul 9 ayat ke-7. Ya, itu kan kata Anda pertemuan Yesus dengan Paulus. Karena ini adalah kedustaan Paulus Lairudi, mohon saya itu sangat sayang kepada Anda. Ya, mudah-mudahan Anda suatu saat mendapatkan hidayah Allah. Karena Rasul Paulus adalah nabi palsu, maka kesaksian iman rohaninya itu salah genje, kontradiksi. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat ke-7, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Karena mereka yang memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang jua pun. Kesaksian Paulus itu dibantah sendiri oleh Paulus di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat ke-9. Kesaksian Paulus di sini berbeda, dan mereka yang menyertai aku memang melihat. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat ke-7 mereka tidak melihat. Kenapa di sini dikatakan melihat? Tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Sedangkan di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat ke-7 yang menyertai aku mendengar. Kenapa di sini ada kisah perjalanan iman Paulus yang kontradiksi? Karena Paulus adalah nabi palsu. Lairudi, kita lihat nih. Kita lihat Lairudi, Kisah Para Rasul 9 ayat ke-1. Lairudi harus paham ini. Saulus ini adalah pohon yang buruk, Lairudi. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid Yesus. Anda kan sudah tahu, Saudara Ludi, di dalam Matius 7 ayat ke-15, Yesus kan sudah mewanti-wanti. Perikopnya saja hal pengajaran sesat. Perikopnya saja tentang nabi-nabi palsu. Di sini Yesus mengatakan begini di ayat ke-17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Yang tidak baik. Kayak Rudi, Yesus sudah memberikan ciri-ciri bahwa nabi palsu itu awal mulanya pohon yang tidak baik. Nabi Muhammad sejak mudanya mendapatkan legitimasi baik dari kawan maupun dari lawan bahwa dia adalah Al-Amin. Jangankan dari kawan dan lawan, kitab Wahyu pasal ketiga ayat ke-14 saja mengakomodir, mendeklarasikan bahwa baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW sebagai Al-Amin. Yesus tidak pernah disebut Al-Amin. Yesus tidak pernah disebut sebagai Al-Amin. Yang disebut sebagai Al-Amin di muka bumi ini hanya baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad awal mulanya pohon yang baik, diakui oleh kawan maupun oleh lawan. Paulus awal mulanya pohonnya buruk. Paulus ini hasil seorang perzina. Makanya Lairudi, kalau kita lihat silsilah Paulus
Tidak ada di dunia ini yang tahu bapak dan ibunya Paulus. Karena Paulus ini anak haram yang tidak diketahui bapak dan ibunya. Sedangkan ibu Nabi Muhammad, bapak dari Nabi Muhammad tertulis jelas. Bapaknya Paulus, ibunya Paulus siapa? Gak pernah ada, Lairudi. Sekarang satu pertanyaan saya buat Lairudi. Siapakah Nabi yang mantan penjahat selain daripada Paulus? Di dalam perjanjian lama ada para Nabi. Ya, ada Yesaya, Amos, ya. Yesaya, Amos, Samuel, dan lain sebagainya. Sebutkan satu saja kepada saya pengen tahu dari Lairudi, tunjukkan Nabi di dalam perjanjian lama yang mantan pembunuh dan penjahat. Nabi Muhammad tidak pernah membunuh. Ya, dia sejak awalnya, sejak kecilnya, dia adalah orang yang terpercaya. Jawab pertanyaan saya. Jawab. Oke Nandar, terima kasih Nandar. Ya, semakin seru saja kawan. Semakin seru, semakin malam ya. Saya suka gaya si Nandar ini, percaya dirinya itu luar biasa kawan. Meskipun yang diucapkannya bohong semua ya. Oke, saya buktikan kebohonganmu Nandar. Lah kau juga tadi bilang sama aku kok begitu, kau kelihatan wajah sudah, udahlah lanjut. Makanya jangan keluarkan kalimat-kalimat yang tidak penting. Karena kalau kau dibalas, kau kan tidak terima. Oke. Ingat Pak Polisi, sekali lagi, jangan pernah laporkan saya ke polisi. Saya bukan tidak takut, tapi orang di luar kau yang saya pikirkan. Oke. Sekarang kita buka surah 2 ayat 146. Kita lihat tipuan Sinandar. Surah 2 ayat 146. Orang-orang yang telah kami beri kitab. Apakah Ibrahim ada diberi kitab? Menjadi kitab? Nggak ada. Kitab itu artinya buku. Di dalam Al-Quran kitab hanya ada 4. Jangan kau bohong. Yang pertama Taurat, Injil, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Di luar itu belum bernama kitab. Tetap kau berbohong, tetap kau memfitnah Allah SWT. Seolah-olah Allah SWT pernah berfirman bahwa nubuatan tentang Nabi Muhammad ada di kitab Kidung Agung. Bahwa Kidung Agung diturunkan kepada Nabi Isa. Pembohong, pembual kau Nandar. Punyalah malu sedunia melihat kau, pembohong, pembual. Kau timpakan dosa kepada Allah SWT. Allah SWT berkata dengan jelas di situ. Tidak ada dikatakan kitab Kidung Agung. Sirah-sirin tidak ada dikatakan. Bualanmu itu murahan. Kau menentang surah 61 ayat 6 yang mengatakan itu diberikan kepada Isa. Isa yang membuat nubuatan itu. Memang dibilang mereka mengenal Muhammad seperti mengenal mereka sendiri. Tetapi di kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Quran. Kalau merujuk kepada yang lama Taurat, Zabur, dan Injil. Kidung Agung itu bukan Taurat, bukan Zabur, bukan Injil. Pembohong, pembual, taulah kau baloi. Kau pengacara kau bilang, oke terima kasih, nanti kalau aku ada apa-apa kau bela aku ya. Ya. Kemudian kau mengatakan bahwa Yesus dewa Yunani kau bilang. Oh enggak Nandar. Itu memang betul kau bilang. Yesus. Kalau dari bahasa Yunani. Dan urutan-urutannya. Sampailah ke Indonesia berhuruf J. Kalau Inggris J. Itu tidak masalah Nandar. Tetapi kalau kau mengatakan Isa adalah Yesus kami akui. Iya. Tetapi Isa yang ada di Bible Arab. Bukan Isa yang di dalam Al-Quran. Kalau kita mau pembuktian, kau harus bisa membuktikan fakta arkeologis. Di mana kelahiran Isa yang diakui oleh orang Arab dan diakui orang Israel. Kalau tidak ada, boleh saya katakan bahwa Isa belum lahir. Karena surah 19 ayatnya ke-16 mengatakan di timur Baitul Maqdis. Bisa enggak kau buktikan secara historis maupun arkeologis? Kalau Yesus secara historis dan arkeologis diakui di Bethlehem, dan kalau kita berwisata ke sana ada tempat lahir itu. Isa di mana lahirnya?
Paham kau Nandar ya? Oh, belum. Kan belum ku bilang silakan. Oh, iya. Jangan tergoncang, slow. Sabar, aku aja diam. Aku Ya. biasa aja, lihat aja. Ya. Kemudian kau mengatakan bahwa di situ di Kisah Para Rasul 13 itu jamak, memang jamak. Kau tahu nggak Barnabas siapa? Oke, ku jelaskan sama kau siapa Barnabas. Barnabas itu, kalau kau mau tahu siapa Barnabas, sebentar ya. Tadi sudah saya catat, cari loh. Di Markus 7 ayat 26 Nandar, dikatakan begini. Ya, ku buka dulu di Markus 7 ayat 26 ya. Mana tadi dia? Ambil ini PK. Slow. Ambil PK. Nah, mana? Biar kuat kumnya. Iyalah, biar ada apamu. Ya. Sebentar ya, Markus. Markus 7. Oke Nandar, kalau aku baiknya sama kau Nandar, apa yang enggak untuk Nandar ku buat? Markus 7. Sebentar, ayatnya ke-26. Di situ dikatakan begini. Oh, Yesus bisa bahasa Yunani apa enggak? Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro, Finisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Terserah kau percaya atau tidak, Yesus berbicara kepada seorang Yunani. Kenapa harus disebutkan Yunani? Itu merujuk bahwa orang ini berbahasa Yunani. Karena tidak ada dikatakan di situ dia berbahasa Ibrani, tidak. Dan tidak ada kalimat mengenai Ibrani. Tapi kalimat mengenai Yunani ada. Kau terima tidak terima urusanmu. Jadi jangan kau bilang Yesus kami nggak bisa berbagai bahasa. Bisa Nandar. Paulus juga bisa berbagai bahasa. Memang Nabi Muhammad yang tidak bisa baca tulis tidak bisa berbagai bahasa. Jadi kalau menurut kami ya bahasa saja sudah tidak mencermin. Coba kau tunjukkan satu nabi di dalam Al-Quran yang dengan secara lugas dikatakan tidak bisa baca tulis. Rasul yang tidak bisa baca tulis, sebutkan sama saya. Selain Muhammad. PR tulis dia, tulis. Saya ingin tahu bukti dia nabi. Karena kalau tidak ada nabi yang tidak bisa baca tulis, semuanya bisa baca tulis, pertanyaan kenapa ini nggak bisa? Masa Tuhannya berbeda karena ayat di Al-Quran mengatakan kami tidak membeda-bedakan. Ya, kemudian Kisah 4 ayat 3, Kisah Para Rasul 4 ayat 3. Kisah Para Rasul 4 ayat 3. Tadi sudah saya buka ini. Dikatakan di situ mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tangan sampai karena tapi mana dia tadi ya? Baca yang benar lah ya, pasal 36, sorry. Bukan 336, sorry. Iya. 36. Bacanya jangan ya. Demikian pula dengan Yusuf, orang yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Kalau Lewi jabatannya itu tahu Nandar apa? Nabiyah. Nabi. Lewi. Jadi tadi sudah Simeon, satu lagi Barnabas. Nah itu biar kau tahu. Sudah ya terpenuhi jamak ya. Saulus tidak pernah dikatakan di situ seorang nabi. Karena kalimat situ nabi dan pengajar. Kecuali dibilang nabi Saulus. Itu hanya pikiranmu untuk memasukkan ke penjara si Saulus ini menjadi nabi palsu. Keliru kau Nandar. Sudah? Oke. Sekarang kita masuk lagi ini perbandingan antara Kisah Para Rasul 9 ayat 5. Aku bukakan sama kau. Kisah Para Rasul 9 ayat 5. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus. Kau terima atau tidak terima? Di situ dikatakan Yesus berjumpa dengan Paulus. Kau terima atau tidak kau terima? Iman kami menuliskan di situ berbicara Paulus kepada Yesus kepada Paulus. Itu biar kau tahu Nandar. Weh, banyak koin kau ya. 1.500. Bukan, bilangnya koin. Slow lah. Biar agak apa dikit. Biar banyak orang menyemangati kau. Kemudian perbandingannya dengan Kisah Para Rasul 22. Ku jelaskan.
Tetapi bangunlah pergi, ya, bahwa Paulus waktu itu jatuh dan tersungkur. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Sudah, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saya buktikan. Saya melihat cahaya terus saya rebah. Saya ikut bawa kawan-kawan saya. Menurut saya, bahwa teman-teman saya itu melihat yang berbicara, kan saya tidak bisa melihat ini. Pasti orang ini tahu siapa yang berbicara. Karena dia mengaku Yesus. Paham kok ya? Maka kita bukalah yang surat 22. Sama juga, tetapi dalam perjalananku ke sana ketika aku sudah dekat dengan Damsyik, yaitu waktu tengah hari siangnya, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit dan mengelilingi aku. Dia tidak bisa melihat saking silaunya. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar satu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia mendengar tidak bisa melihat. Paham ya? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus. Kau terima atau tidak terima, Tandar, tetap ini. Mau ada perbedaan, dia bilang mendengar. Mau ada perbedaan tidak melihat, dia mendengar. Ya. Kemudian, dan mereka menyertai aku, melihat cahaya itu. Mereka melihat cahaya, tetapi suara dia yang berkata kepadaku, tidak mereka dengar. Kenapa dia bisa mengatakan tidak mereka dengar? Karena dia kan tidak bisa melihat. Paham kau Nandar? Dia merasa dia aja yang mendengar. Tapi kalau matanya terbuka, mereka melihat itu, bisa dibilang, oh mereka mendengar. Wajar dia berkata begitu Nandar. Tapi intinya, sudah ada pengakuan akulah Yesus. Kau mau terima atau tidak terima kawan, itu adalah urusanmu. Penting tertulis. Oke, kemudian. Kamu mengatakan bahwa pada zaman itu tidak ada bernama Muhammad. Saya bukakan literasinya ya. Kubacakan. Atau tidak usah kubalik kamera ya. Oke, kubalik kamera. Seorang martir. Mana yang balik kameranya? Tunggu. Kubalik kamera dulu. Balikkan kamera tadi. Iya, kadang dia muncul di situ, kadang enggak. Udah putar kamera ya? Tadi sudah pelan aja. Ya, oke. Nah ini. Ini jatuh. Aku tunjukkan sama kau. Iya, silakan. Blur lagi, blur. Blur. Nah, ini. Nah, ini dia. Seorang pemimpin Kristen bernama Abdul Allah Ibnu Abu Bakar bin Muhammad. Jadi nama Muhammad itu sudah ada, bapaknya daripada Abdul Allah ini. Jangan kau bilang pula yang pertama bernama Abdullah itu adalah ayahnya Muhammad. Tidak. Orang Kristen sudah ada. Menjadi martir di Nitsran pada tahun 523. Sebelum Muhammad lahir, sudah ada yang bernama Muhammad. Jadi jangan kau klaim-klaim tak ada orang bernama Muhammad. Ya Nandar ya. Putar dulu lagi kameranya. Sebentar lah. Biar seru pembicaraan kita ini. Sudah. Berikutnya. Kamu mengatakan Paulus hasil perzinaan. Saya belum tahu itu ayatnya di mana. Ya. Jawab aja lah. Bahwa Paulus mengaku dia hasil perzinaan. Saya belum tahu ayatnya di mana. Ini saya ralat dulu ya. Si Paulus itu tidak jelas istilahnya. Kenapa tidak jelas? Karena anak haram. Maka coba cari dalam Alkitab, ada nggak sih istilah Paulus? Misalnya bapaknya si Paulus siapa? Oke. Si Paulus siapa? Kalau Nandar, kalau tidak ada bapaknya disebut dengan ibunya, bukan berarti dia anak haram. Kalimat kau sudah keliru. Kau seorang pengacara. Tidak ada bukan berarti dia anak haram. Catat di buku kau, tolong jelaskan kelahiran Nabi Muhammad. Setelah ayahnya wafat, berapa lama kemudian Nabi Muhammad lahir? Tolong kau bukakan bukunya. Ya, ini sangat penting. Dan silsilah Nabi Muhammad, tolong kau jelaskan kepada kami yang ada di dalam Al-Quran seperti silsilah daripada Yesus Kristus. Kalau memang itu takaranmu. Aku akan mengatakan perbandingan yang sama dengan kau. Karena tidak ada silsilah Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Apakah aku bisa mengatakan Muhammad itu adalah anak dari zina? Ini harus kau jawab Nandar. Ya. Kemudian
Ada enggak seorang nabi yang membunuh? Ada Musa. Musa membunuh, dia baru didatangi Tuhan. Penting membunuh, sama-sama pembunuh, Nandar. Apapun alasannya penting pembunuh. Kemudian kau bilang Nabi Muhammad. Oh dulu dia orang baik, setelah apa jadi berperang, membunuh orang. Aduh Nandar. Kau pernah enggak baca hadis itu? Orang yang disuruh minum air kencing itu dan sehat. Apa kata Muhammad? Cungkil matanya. Dan dibunuh. Ngeri Nandar. Ada enggak ucapan Paulus seperti itu kejamnya? Saya belum lihat tuh. Ucapan Paulus seperti itu. Gak ada Nandar. Nah sekarang kau membilang bahwa Nabi palsu kau rubah lagi. Ayat berapa kau ambil tadi itu? Selesai belum? Belum, sabarlah kau Nandar. Kau tadi aku dia. Ayat berapa tadi kau bilang? Coba ulang, aku lupa. Yang mana? Yang kau bilang bahwa dia berasal dari apa? Seorang pembunuhnya, Nabi palsu tadi apa tuh? Oh, yang mana? Oh itu. Nah, sudah. Kisah para Rasul 9 ayat ke-1 si Paulus itu memang orang jahat, pokoknya buruk. Bukan itu. Ada tadi kau bilang. Bukan ya. Udahlah, aku lewatkan. Tak ada, aku lewatkan. Oke. Sekarang Nandar, sampai detik ini kau tidak bisa membuktikan surah 61 ayat 6. Sekarang kau mau lari. Tidak ada lagi kau membuktikan nubuatan. Tapi malah kau gotol membuktikan Paulus itu nabi palsu. Buktikan Nabi Muhammad itu yang dimuliakan. Jangan-jangan Ahmad, banyak nama Ahmad. Akulah Ahmad, akulah Muhammad. Itu kan pengakuan Muhammad. Mana ada Allah SWT berkata, ya inilah Ahmad yang kujanjikan. Tidak ada. Tidak ada itu. Jangan kau karang-karang Nandar. Al-Quran aja tidak ada mengatakan itu. Kau tambah-tambahi semua. Ya. Dan buktikan jawab pertanyaan saya belum kau jawab. Mana pernyataan Nabi Isa yang mengatakan bahwa Nabi itu akan datang dari bangsa Arab. Kalau ada crack. Oh iya. Surah Al-61 ayat 6. Tunjukkan kalimat di situ yang mengarahkan kepada bahwa Nabi itu akan datang dari bangsa Arab. Karena apa? Di dalam catatan sejarah dunia, hanya satu Nabi yang bernama Ahmad. Namanya Mirza Ghulam Ahmad dari India, Kashmir. Bukan dari Arab. Sudah selesai, Le? Ya sabarlah Nandar. Aduh, kau mengganggu-ganggu aku konsentrasi. Udah kau lagi silakan. Ingat ya, setelah ini kau sabar. Ku kasih kau silakan lah. Karena kau sudah memutus-mutus otakku. Silakan. Baik. Siap. Saya refreshing dulu. Biar refreshing aku kasih musik gigiku ya. Bentar ya Pak ya. Jangan musik apa benar, nanti kena YouTube-ku. YouTube. Enggak, ini bukan musik, bukan ada Baiklah ya. Tadi biar saya nggak lupa, saya satu persatu pasti saya jawab. Ya. Lae. Kalau Yesus itu tidak bisa baca Yunani. Saya bisa baca Yunani. Yesus itu ngomongnya bahasa Aramaik, bahasa ibu, bahasa Bunda Maria. Ngomong bahasa Ibrani, bahasa liturgi, karena dia orang Yahudi. Nah, oke. Di mana bukti kalau Yesus itu berbicara dalam bahasa Ibrani? Saulus saja mengaku itu kok. Di mana itu? Di dalam Kisah para Rasul 26 ayat 14. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Jadi bukan dalam bahasa Yunani. Yesus nggak bisa bahasa Yunani. Kenapa kok namanya jadi Yesus? Itu nama dewa Yunani. Nama aslinya adalah Iso. Atau dalam bahasa Ibrani Yeshua, Isha, gitu kan? Oke, yang terakhir dulu tadi ya, saya tanggapi biar saya tidak lupa. Lairudi, Yesus sendiri sudah menubuatkan tentang Nabi Muhammad di dalam kitab Lairudi sendiri. Ini perasaan pernah saya bahas ya, mungkin Lair lupa ya. Matius 21 ayat ke-43 Lair. Matius 21 ayat 43.
Karena aku sudah ngomong sama Lae nih, kapan hari perasaan udah aku bahas, tapi nggak apa-apa lah. Lae, Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa umat pilihan Tuhan akan beralih kepada Nabi Muhammad. Cuma oleh bapak-bapak gereja diterjemahkannya Gabrul. Ini terjemahan yang Gabrul ya. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ini terjemahan Gabrul lah ya. Saya bacakan di dalam bahasa Ibrani, bahasa yang Yesus gunakan. Alhen ani omer lahem, bukankah aku sudah berkata kepada kalian, itilakah mikem, bahwa kerajaan Allah akan dicabut daripada kalian, mikem, kalau dalam bahasa Arabnya mikum atau alaikum, daripada kalian, malkut ha Elohim, kerajaan Allah akan diambil daripada kalian dan akan diberikan petinaten, dan akan diberikan kepada legoy. Lae Rudi tanya kepada orang Yahudi, tanya kepada Rabi Yahudi, bangsa di luar bangsa Yahudi itu namanya Goyim. Bangsa di luar bangsa Yahudi itu adalah Goyim. Kalau Goyim plural, singular daripada Goyim, Goy. Ternyata kata Yesus, kerajaan Allah akan diambil dari bangsa Yahudi dan akan diberikan kepada satu orang di luar bangsa Yahudi. Tidak pernah tercatat ada suatu bangsa yang bermulai dari satu orang di luar orang Yahudi yang menghasilkan buah kerajaan Allah kalau bukan Nabi Muhammad. Diakui atau tidak, agama Islam adalah agama terbesar kedua di dunia ini. Bahkan agama terbesar utama ya. Agama terbesar pertama sebetulnya. Karena Kristen ini kan denominasinya banyak, ada Katolik, Protestan. Dia menjadi terbesar karena 500 tahun lebih ada dulu dan disebarluaskan dengan penjajahan. Kalau Islam kan tidak dengan penjajahan. Baik, karena ayat itu merujuk kepada Nabi Muhammad. Ini kan bangsa, ini harusnya kerajaan Allah akan diambil daripada kalian dan akan diberikan kepada satu orang di luar bangsa Yahudi. Makanya di ayat sebelumnya dikatakan begini, kata Yesus kepada mereka, belum pernah kamu baca di dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Nabi terakhir yang akan mendapatkan buah kerajaan Tuhan itu adalah di luar bangsa Yahudi, satu orang. Siapakah mereka? Siapakah Nabi itu? Nabi itu adalah yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu Abraham dari Ismail. Karena ini merujuk kepada Nabi Muhammad, oleh bapak-bapak gereja dibuatkan ayat palsu pada ayat 44-nya. Betapa keji, betapa rusak mereka membuat ayat palsu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu ia akan hancur, dan barang siapa yang ditimpa batu itu akan remuk. Coba kita lihat menurut tafsiran dari Yerusalem terkait dengan Matius 21:44. Ini ayat palsu, Lairudi. Ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah yang paling baik sehingga kiranya tidak asli. Bagaimana mungkin Lae percaya kepada kitab yang tidak asli? Saya tidak mau bahas kitab tidak asli, tapi saya sudah menunjukkan bahwa Yesus sendiri sudah mengatakan. Kemudian di dalam Yohanes 14 ayat ke-6, apa kata Yesus? Aku meminta kepada Bapa dengan hadirnya seorang penolong lain yang akan menjadi estafet pengajaranku. Seorang, bukan Roh Kudus. Makanya di dalam Yohanes 16 ayat 12, kamu belum siap, belum mampu terhadap apa yang aku akan sampaikan. Tetapi seorang nabi, seorang rasul, yaitu roh kebenaran yang akan datang setelahku, dialah yang akan mengajarkannya kepada kalian. Lairudi, Yesus tidak pernah mengajarkan doa makan, mengajarkan fikih munakahat, siasah jinayah, ekonomi syariah, hukum tata negara. Ekonomi syariah tidak pernah mengajarkan. Jangankan itu. Pemberkatan nikah di gereja itu tidak pernah diajarkan Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan sesuatu karena dakwahnya cuma 3 tahun yang tercatat di dalam Alkitab.
Makanya Yesus menjanjikan Nabi Muhammad. Kalau Anda tadi mengatakan ada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad, saya sudah tahu, saya sudah baca itu hoax itu. Karena kenapa? Anda lihat yang Anda baca itu di website itu hoax itu buatan Saifuddin Ibrahim. Kita lihat nih. Ini kalau ini bukan hoax nih. Karen Armstrong, penulis buku Al History of God, Muhammad Sang Nabi. Kalau dalam buku ini jelas rujukannya. Bukankah Lai ini adalah seorang yang pernah mengenyam pendidikan? Begitu juga saya S3, Lai juga S3 berapa? Kita kan tahu Lai, ketika kita menyampaikan sesuatu, kalau dasarnya tidak jelas, source-nya tidak jelas, dosen pembimbing kita mencoret. Kalau saya tidak ada seorang pun yang bernama Muhammad setelah Yesus kecuali baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Coba Lai baca, ini buku dari Kristen ini ya. Nggak tahu sekarang sudah mu'alaf atau belum. Karen Armstrong, Muhammad Sang Nabi. Tidak ada seorang pun yang bernama Muhammad sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian tadi Lai menyanggah saya Quran surat Al-Baqarah 146. Di mana Solomon itu membawa kitab. Lai itu memang tidak tahu Islam. Lai lihat nilai ya di dalam Quran surat Al-A'la ya, tabihis surat Al-A'la, Quran surat 87 ya, ayat ke-19. Di sini lihat ya, suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi sebelum Ibrahim juga, Solomon juga itu ada suhuf. Ternyata di sini apa suhuf? Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi yang membawa suhuf, yang membawa lembaran-lembaran buku itu bukan hanya Musa dengan Taurahnya, Daud dengan Mizmor Daudnya, Injil dengan Yesusnya, Nabi Muhammad dengan Qurannya. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Solomon atau Sulaiman ada namanya suhuf. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf, lembaran-lembaran tertulis. Suhufi Ibrahim wa Musa. Apakah Anda tidak tahu bahwa Kidung Agung atau Sefer Sir Hashirim itu adalah suhuf, bukan kitab. Kalau kitab namanya Tanah, Torah, Nevi'im, Ketubim. Nah, jadi Nabi Ibrahim juga itu punya kitab namanya suhuf. Ya, Tanah, Torah, Nevi'im, maksud saya Torah, Nevi'im, Ketubim itu adalah terdiri dari kitab-kitab. Salah satu kitabnya adalah Sir Hashirim. Oke, kembali ke pembahasan. Lai, apakah Lai tidak ingat? Tadi saya sudah tunjukkan Kidung Agung pasal 5 ayat ke-16. Bapak-bapak gereja sendiri mengakui tentang kenabian Muhammad, cuma mereka tutupi. Dan apakah Lai tidak paham bahwa Anda tidak mampu dan tidak sanggup menunjukkan kepada saya bahwa si Paulus adalah nabi yang asli, melainkan dia adalah nabi palsu. Saya tambahi lah ya referensinya ya. Lah ya, saya doakan Anda. Coba lah kita lihat ini. Lihat inilah ya, lihat inilah ya, saudaraku yang kukasih, lihat inilah ya, nanti aku tanya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka. Lae, orang Yahudi itu adalah bukan agama syiar, makanya tidak ada misionaris Yahudi. Yang ada misionaris itu Kristen. Islam adalah agama syiar, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, makanya ada dai ya, penyeru, ada pendakwah. Orang Yahudi tidak ada agama syiar. Itu hanya untuk etnis Yahudi. Tetapi kenapa di sini Yesus menubuatkan bahwa ada orang Farisi? Anda akui atau tidak, si Paulus ini adalah orang Farisi. Dan Yesus mengatakan, hai kamu orang munafik. Siapa yang dimaksud kamu orang munafik ini? Paulus. Dan siapa yang menyebarkan agama, mengarungi lautan dan menjelajahi daratan kecuali Paulus lah ya. Saya tunjukkan kepada Anda bahwa si Paulus adalah nubuatan, penggenapan dari nubuatan Yesus tentang nabi palsu. Nih, saya kasih tahu Anda ya.
Kisah Para Rasul 27 ayat ke-14. Ternyata si Pauluslah yang berlayar di lautan. Kisah Para Rasul 27, si Pauluslah yang berlayar di lautan. Saya kasih tahu, tidak pernah ada nabi, tidak pernah ada orang Farisi yang menyebarkan agama mengarungi lautan dan daratan kecuali Paulus. Ternyata Pauluslah yang berlayar ke Roma. Ya kan, tidak pernah ada nabi. Oke, saya tunjukkan lagi. Nih, caranya gini ya. Nih caranya, padang gurun. Kita lihat kayak Rudi. Ya. Yesus sudah menubuatkan tentang Paulus. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Tidak pernah ada seorang nabi palsu yang melihat Yesus di padang gurun kecuali Paulus. Dan tidak ada pernah nabi palsu yang melihat Yesus di dalam bilik kecuali si Paulus. Layak tahu tidak? Ketika Paulus dipenjara selama 5,5 tahun atau 5 tahun setengah, Paulus banyak kemudian menulis surat-surat, yang mana surat-surat itu oleh Kristen dianggap firman Tuhan. Anda tahu tidak definisi firman Tuhan? Itu perkataan Tuhan. Si Paulus melihat, menyaksikan di balik bilik penjara, melihat Yesus berkata-kata kepada dia, mendapatkan wahyu kalau istilah kita mah. Dan si Paulus kata layak tadi bertemu dengan Yesus. Tidak pernah layak. Yesus tidak pernah bertemu dengan Paulus secara langsung. Pengakuan si Paulus bertemu Yesus adalah pengakuan tanpa saksi. Dan itu setelah kenaikan Yesus ke langit. Jadi yang dilihat itu bukan Yesus. Mungkin siapa? Anda tahu. Satu lagi, 2 ayat terakhir. Layak. Kesaksian si Paulus bertemu dengan Yesus itu adalah hoax. Itu kesaksian dia sendiri, makanya bertolak belakang lah ya. Kita lihat lah ya di dalam 2 Korintus 12 ayat 16. Ya. Ini 2 ayat aja nih, terakhir nih. Lihat di sini lah ya. Lah ya, ini si Paulus sendiri mengatakan, baiklah aku sendiri tidak lihat lah ya. 2 Korintus 12 ayat ke-16. Baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi kamu katakan, layak tahu tidak? Kenapa di sini ada kamu katakan terus ada strip panjang di sini, ada strip panjang. Ini ayat tambahan dari bapak-bapak gereja karena di dalam bahasa Yunaninya tidak ada diksi kamu katakan. Saya bacakan dalam bahasa Yunaninya. Esto dehego hau katebaresa yumas aliufarhon panorgos doloh yumas elabon. Artinya apa? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dengan kelitikanku aku menjerat kamu dengan tipu daya. Makanya kesaksian Paulus bertemu Yesus itu adalah bagian dari kelitikan dan tipu daya. Karena si Paulus suka berdusta lah di dalam apa? Di dalam Roma. Dalam Roma 3 ayat ke-7 dia berdusta lah. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah, yang melegitimasi kedustaan di dalam ajaran Kristen adalah Paulus. Jadi kalau dia untuk kebenaran Tuhan, maka nggak apa-apa. Dan kalau kata layak, nih layak, kita lihat nih. Terakhir. Kita lihat nih, setelah ini layak ngomong apa saja terserah. Ternyata di dalam Kristen, ya Allahnya Kristen ini mendatangkan kesesatan. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Tetapi orang Kristen mengatakan Allah Islam menyesatkan. Padahal yang menyesatkan itu adalah Tuhannya Kristen ini. Dan itulah sebabnya 2 Tesalonika 2 ayat ke-11. Ya, ini saya belum bertanya ya, lupa saya dengan pertanyaan saya. Pertanyaan saya, siapakah nabi palsu yang mendatangi Yesus, yang mendatangi murid-murid Yesus di abad pertama kalau bukan Paulus? Jawab. Silakan. Oke, Nandar. Paulus, ya silakan. Sudah kau bilang silakan diam lah kau. Saya mohon kau diam, jangan nanti gelisah. Karena aku tadi diam, tidak ada gelisah, tidak ada bersuara.
Saya harap kau juga jangan cengengesan, jangan bersuara-suara karena mengganggu konsentrasiku. Suara-suara gitu jangan dibuat, Nandar. Karena aku tidak terbiasa, karena lagi konsentrasi. Sekali lagi saya disclaimer, ini hanya sebuah diskusi. Mohon Pak Polisi atau siapa saja, baik dari ormas atau apa, jangan laporkan saya kepada polisi. Karena saya hanya mengimbangi ucapan Sinandar. Oke. Kamu tadi ada saya ingat mengatakan kitab palsu segala macam. Kamu tahu enggak bahwa Al-Quran itu juga ada dua. Versi Kairo dengan versi Sanaa atau apa namanya ini? Negara Yaman. Perbandingan ayatnya ada 51 perbedaan. Yang di Yaman itu 63 surah, yang Kairo 1114. Menurutmu ditambah kemana 51 ini, siapa yang menambahi? Kitab sucimu kalau mau kayak membalas kau, Nandar. Apakah aku harus mengatakan kitab sucimu palsu? Karena Zaid bin Sabit peninggalannya enggak ada. Hanya bermodal yang di Birmingham 4 lembar itu. Terus kau mengatakan kitab sucimu asli. Hei, baca surah 2 ayat 79. Celakalah orang yang menuliskan kitab suci dengan kedua tangannya. Al-Quran itu ditulis dengan kedua tangan. Kecuali 6 tangan. Baru boleh. Jangan kau bohong, Nandar. Mengata-ngatai kitab suci orang palsu. Ditambahi. Kitab suci Al-Quran tertua itu peninggalan di Yaman. 63 surah. 51 surah lagi siapa yang nambahi? Jatuh dari langit. 51 surah. Kau baca sejarah Al-Quran yang dituliskan itu dikumpulkan ahli. Bukan Zaid bin Sabit. 1924 itu dikumpulkan para ahli di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Jadi Al-Quran itu cetakannya bukan dari Arab. Mimpi kau, Nandar. Kalau orang-orang loakon bisa kau loaki. Kalau aku nggak bisa, Nandar. Sekarang kau mengenai tadi yang ku bilang itu Abdul Allah ibnu Abu Bakar bin Muhammad. Kau bilang itu karang Saifuddin Ibrahim. Aduh, Nandar. Kau lihat ini ku bacakan bukunya ya. Alfred Guillaume and Muhammad Ibnu Ashab 2022-1955. The Life of Muhammad. A translation of Ishaq Sirat Rasulullah with Introduction and Notes, Karachi and New York, Oxford University Press, page 18. Kau sanksikan lagi itu, Nandar. Kalau kau bilang, wah itu tahun 2000, kau juga membuka kitab 1924. Banyak kali gaya kau, Nandar. Yang kau baca-baca itu 1924. Bukan itu karangan tulisan Zaid bin Sabit. Tulisan Zaid bin Sabit itu tidak ada lagi, Nandar. Jadi jangan kalian mengatakan Al-Quran kalian benar dari Tuhan. Tidak diubah-ubah, tidak diedit-edit. Ayat yang kau baca itu, Nandar, bahwa Allah menjaga keaslian Al-Quran. Ketika itu diucapkan kepada Nabi Muhammad. Apakah Al-Quran sudah berupa buku? Kan belum. Yang dimaksud adalah Al-Quran yang di dalam hati Nabi Muhammad. Betul, itu tidak bisa disentuh, tidak bisa diedit, tidak bisa diganggu-gugat, Nandar. Tapi yang berupa buku, bukan itu yang dimaksud. Karena ketika itu difirmankan, belum ada Al-Quran berupa buku, Nandar. Mimpi kau tidak tahu malu. Kelebihan kalian tidak tahu malu. Al-Quran tertua 63 surah. Bukan 114, 51 lagi dari mana? Kau jelaskan dulu itu. Tapi kita tidak membahas itu ya, jangan melebar. Oke, Nandar. Kemudian kau mengatakan, banyak kali nih, tunggu ya. Tadi tidak ada kau jawab, Nandar. Surah 61 ayat 6. Di mana di situ tertulis bahwa yang dimaksud berasal dari Arab. Kalau ada kek ini, kek. Dua-duanya kek. Aku orang bicara tidak cedeng aling, Nandar. Itu juga sudah pernah kubilangkan sama si almarhum Moko Ginta. Sampai detik ini dia berutang sama saya ayat.
Di Injil Isa ayat berapa itu terucap? Jangankan kau, udah aku bilang. Allah aja tidak ada memberitahukannya, Nandar. Kau tahu Injil Isa itu apa, Nandar? Bukan Matius, Markus, Lukas. Jadi kau keliru kalau mengambil nubuatan dari Injil Matius, Markus, Lukas. Keliru, Nandar. Kalau kau baca literasi Islam, Injil Isa itu hanya ditulis Waraka bin Nawfal. Kau baca hadis Sahih Bukhari 3, ditulis dalam bahasa Ibrani atas seizin Allah. Kemudian ditulis lagi dalam bahasa Arab sesuai kehendak Allah. Itulah Injil yang diakui oleh Allah SWT. Matius, Markus, Lukas bukan Injil Isa. Jangan kau ambil-ambil. Nanti kau ambil lagi nanti nubuatan Muhammad dari kitab Weda. Kan jadi lucu, Nandar. Bo, ya tahu diri. Hud 1 itu harus kau pegang teguh. Kehebatan orang Kristen cukup satu kitab ini menjawab semua pertanyaan kalian. Kalau kalian untuk menjaga Al-Quran ini muncullah ratusan buku. Mulai dari hadis, istimewa ulama, karya-karya profesor, doktor, hantu belau, semua ada. Kami nggak perlu, Nandar, cuma satu kitab ini aja. Terus kau bilang ini palsu. Kalau menurut saya, kitab yang asli itu ya ini. Bisa dia menjawab seluruh pertanyaan kalian. Lah kalian ditanya apa lari ke Bible. Kutanya nubuatan Nabi Isa sampai hari ini tidak bisa kau jawab. Terus kau mengambil Injil Matius, Markus, Lukas yang kau bilang dari palsukan. Bisa-bisanya kau ngambil yang palsu untuk menyatakan nabimu. Nandar, lihat dari buahnya. Kalau kau ambil dari palsu, maka nabimu adalah nabi palsu. Terima kasih. Kau mengatakan nabimu nabi palsu. Karena ajaran Kristen mengatakan lihat dari buahnya. Kalau pohonnya palsu, maka buahnya palsu. Bukan saya yang mengatakan palsu, Nandar. Tapi kau sendiri menghakimi Muhammad itu nabi palsu karena ternubuat di dalam kitab palsu. Gak ada ceritanya, Nandar. Dari buku erek-erek bisa lahir nabi asli. Gak ada itu. Itu cerita dongeng, Nandar. Bohong-bohongan. Kecuali kau mengakui Bible itu asli, baru kau bisa mengambil. Bahwa dari pohon yang asli terlahir buah yang asli. Gak ada cerita, kan, Nandar. Dari pohon yang palsu terlahir buah yang asli. Bagaimana itu bisa, Nandar? Silakan minum kau. Santai, Nandar. Terus kau bilang ini. Yesus tidak bicara bahasa Yunani. Tidak bisa bahasa Yunani. Mana ada ayat itu berbicara bahasa, tidak bisa baca bahasa Yunani. Cuman dia mengatakan dalam bahasa Ibrani ketika bertemu Paulus. Tidak dikatakan ketika bertemu ibu itu bahasa Ibrani. Tapi kenapa saya berani mengatakan Yunani? Karena Alkitab menuliskan Yunani di situ. Kenapa harus dituliskan Yunani? Karena mau tidak mau kita mengatakan bahwa betul bahwa Yesus sedang berhadapan dengan orang Yunani. Maka sangat mungkin bahasa yang digunakan bahasa Yunani. Kau seorang pengacara, Nandar. Tidak tahu kau mendalilkan. Tidak ada Paulus mengatakan dia tidak bisa bahasa Yunani. Bagaimana kau bisa ujuk-ujuk mengatakan itu, Nandar? Kecuali Paulus mengatakan Yesus tidak bisa berbahasa Yunani, bro. Gak ada. Oke, lanjut. Kemudian kau mengatakan bahwa Yesus itu dewa Yunani. Allah itu dewa dari kaum Quraisy. Hubbal. Labaik Allahumma labaik. Itulah cara mereka memuliakan Hubbal. Kau kira Islam lebih dahulu ada? Keliru, kau, Nandar. Yang mengatakan kata Allah itu bukan Islam. Kan sudah kutunjukkan sama fakta sejarah, arkeologi. Mengatakan orang Kristen lebih dahulu mengatakan Allah. Orang kafir Quraisy penyembah berhala lebih dahulu mengatakan Allah. Jangan kalian sok-sokan. Bahkan di KBBI tidak berani dikatakan situ Allah adalah sesembahan orang Islam. Tidak ada. Tapi orang Arab. Nama Tuhan orang Arab dibuat. Tapi lucunya kalian pede kali.
Wah, cabut kata Allah dari Bible. Seolah-olah, aduh malu Nandar. Kalau dibawa ke mahkamah internasional, kalian malu. Karena akan diminta fakta historis dan otentik dia dalam geologis, arkeologis, dan sedikit menggis-gis. Itu fakta arkeologis ada. Di Suriah, gereja tua itu, kata Allah sudah ada di cincin yang kubilang tadi itu terdapat kata Allah. Yang kau bilang ini karangan dari Saifuddin Ibrahim. Seorang pemimpin Kristen bernama Abdul Allah ibnu Abu Bakar bin Muhammad menjadi martir di Nasran pada tahun 523 karena ia mengenakan cincin yang mengatakan Allah adalah pemilikku. Jadi, aduh, tidak tahu malu kalian, memang itu kelebihan kalian. Klaim-klaim. Terus kau bilang rasul. Oh, itu bahasa Arab. Kau simak baik-baik Al-Quran. Rasul pertama Nuh. Rasul kedua Ibrahim. Rasul ketiga adalah Musa. Keempat adalah Isa. Musa itu berbahasa Arab? Tidak. Isa berbahasa Arab? Tidak. Artinya Allah mengatakan di situ rasul. Artinya Isa itu bahasa Ibrani. Kalau kau mau merujuk logika berpikir yang cerdas, Isa berbahasa Ibrani, artinya rasul itu bersumber dari bahasa Ibrani. Kalau kau paham yang kumaksud. Bukan dari Muhammad, Muhammad rasul terakhir. Tentu rasul pertama dulu. Dan rasul kau tahu. Kau cari itu di dalam Google aja. Habib Najah. Nah, Habib itu adalah saint, santo, atau rasul. Cari aja. Jangan kalian mengarang-ngarang. Wah, itu dari kami. Aduh, malu Nandar, malu. Ya. Matius 21 ayat 43 GOI. Itu sudah pernah kita bahas dan kau sudah menyerah. Loh. Mana ada dikatakan di situ Muhammad? Hanya karena merujuk kepada satu orang, kau langsung klaim itu Muhammad. Dan yang lucunya, dengan tegas kau mengatakan bahwa kitab itu bukan kitab Isa. Kan sudah kalah kau kemarin. Tanggal 26 itu yang ku bilang, kayak kupingku kalau bisa kau buktikan Matius itu Injil Isa. Dan kau mengakui, ya Matius itu bukan Injil Isa. Terus kenapa kau ambil yang bukan Injil Isa? Lawak kau Nanda tak tahu malu, ku bilang tak tahu malu. Kelebihan kalian tak tahu malu, itu aja ku bilang. Sudah. Baru kau bilang ayat palsu, di kitab palsu. Kan sudah ku bilang. Al-Quran tertua hanya 63 surah. Kok sekarang kau pegang 114? Datanya mana, Lai? Coba tunjukkan. Oke. Aduh, Nandar. Kau cari nanti ya. Ada namanya Kairo dan Sana'a. Ntar lu. Yang 61 nah, ini ku buat sama mana, kau. Lai? Yang kurang atau yang tambah itu? 63. Ntar. Apa namanya itu? Apa? Kalau cetak birunya apa bahasa itunya? Aduh, kadang lupa-lupa. Emang itu yang mau buktiin kok cetak biru apa cetak biru? Coba musabnya coba dilihat yang mana tambahannya. Ya, yang musab Kairo dan ya, musab Kairo dan musab Sanaan. Oke, ya. Dilihat yang tambahannya yang mana. Kau baca aja nanti di Nandar. Ya, edisi Kairo. Alah. Coba ditunjukkan. Cari aja lah, aduh. Semuanya tersedia kok Nandar. Katanya Lai anak hukum. Formula di dalam hukum positif, di dalam adigium hukum, barang siapa yang menyatakan dia jangan kau bicara Nandar. Oh, iya. Kan giliranku, kau mengganggu konsentrasi. Ya, kamu kan nanya. Belajarlah kalian sportif. Kamu kan tanya duluan. Ya. Edisi Kairo bahasa Arabnya ini Musab Amiri. Yang kau pegang itu ini Nandar, Musab Amiri ini. Ya. Al-Quran Al-Azhar, edisi Al-Quran yang dicetak oleh Amiri Press ya. Di distrik Bulak Kairo 10 Juli 1924.
Ini yang kau pegang itu sekarang, ya. Proses penciptaan, diciptakan Al-Quran fuad berlangsung selama 17 tahun. Jangan kau bilang ini turun dari langit. Jangan kau bilang ini punyanya Said bin Sabit. Kau bacalah ini, malas aku membaca panjang kali. Banyak lagi nih. Sesudah itu Sana'a. Tunggu ku carikan dulu. Alah, kau sudah tahu itu Lanjut dulu, biar cepat ku jawab ini. Sudah selesai belum? Sudah lah. Belum lah, kan belum banyak kali yang kau buat. Oh iya ya. Pakai dong, biar keren lah. Biar agak seru ya. Iya. Sama match. Tapi maunya baju hitam Nanda. Iya gak apa-apa. Keren kali sang debater ini. Iya, match. Diterima matchnya. Mana ada muncul? Ada. Tunggu lagi. Yesus menjadi apa tadi kau bilang itu yang? Tunggu dulu. Tidak terbaca aku jadi tunggu dulu Nandar. Biar santai kita dikit ya, kita dulu. Gimana? Yesus kau bilang menyatakan Muhammad. Gak kenal Yesus sama Muhammad Nandar. Kau mengutip ayat yang dibili itu, di gurun. Aduh Nandar. Ciri-ciri nabi palsu berasal dari gurun. Rasul Paulus tidak berasal dari gurun. Dia mati diracun. Makan ipu dan minum racun. Paulus tidak pernah mati diracun. Baru tokoh lagi apa? Yeremia 14 ayat 14. Jawab Tuhan kepadaku. Para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Nubuat palsu. Apa nubuatnya? Aduh. Akan datang nabi setelah aku yang bernama Ahmad. Gak ada itu Isa mengatakan, cari ayatnya, kasih kitabnya. Aku tidak mengutus mereka, tidak pernah Tuhan mengutus. Dan dia tidak pernah, kau bilang apa firman Tuhan itu suara Tuhan. Mana pernah Muhammad mendengar suara Tuhan? Wah, kok beku aku. Kok ada ini? Tunggu. Ya. Aku tidak mengutus mereka. Tunjukkan di dalam Al-Quran mana pengutusan Muhammad. Gak ada pengutusannya. Tiba-tiba ujuk-ujuk datang Nabi. Kalau yang benar kitab suci itu ada pengutusannya jauh-jauh hari. Paham gak Nandar? Tidak memerintahkan mereka untuk tidak memerintahkan mereka dan tidak berfirman kepada mereka. Allah SWT tidak pernah berfirman kepada Muhammad dalam Quran. Yang datang itu Jibril menyampaikan. Ayat ini jelas. Dan tidak berfirman kepada mereka. Apalagi mau kau sangkal. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong. Penglihatan bohong. Apa itu? Bahwa dia dilihat di neraka. Dari neraka nanti orang dipindahkan ke surga. Aduh Nandar. Itu kan penglihatan namanya yang akan datang. Sahih Bukhari 6080. Aduh. Ramalan kosong dan tipu rekaan hatinya sendiri. Kosong semua. 300 orang, ada 7 7 sleeper itu. 300 tahun tidur. Dari mana bisa orang tidur 300 tahun? Kan cerita-cerita apa itu Nandar? Ya. Baru apa lagi gini? Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku. Mengatakan aku telah bermimpi. Mimpinya apa? Naik burak ke Sidratul Muntaha. Mimpi itu Nandar. Kau baca surah di situ. Pas terakhir dia bilang, bangun, maka terbangunlah dia. Telah benar. Yeremia 23. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri. Mana ada nubuatan Nabi Isa akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad. Carikan saya ayatnya. Dan dikatakan Nabi itu dari Arab. Mana ada? Carikan ayatnya Nandar. Hanya bisa kau cari di mana? Di Sidratul Muntaha. Jangan kau cari di kitab kami. Naik kau ke Sidratul Muntaha. Di situ ada dia semua Nandar.
Ya. Bentar. Yeremia 27 ayat 15, sebab aku tidak mengutus mereka. Mana buktinya Allah SWT mengutus Nabi Muhammad? Di mana? Harus dinubuatkan itu di kitab terakhir apa? Injil. Injil Isa, bukakan. Sampai kapan kau bisa membukakan? Tidak akan bisa. Ya. Demikian firman Tuhan, tetapi mereka berbuat palsu demi namaku. Dia mengatakan bahwa dia adalah Allah, padahal aku adalah aku berbahasa Ibrani. Mana ada di dalam Ten Commandment yang dituliskan kepada Musa, lapas Allah, alif lam lam ha. Mana ada? Kau aja tahu bahasa Ibrani, kau bilang. Kalau ada, mau potong kuping kalau ada. Ku potong, bukakannya Baik, yang 10 siap. Ten Commandment. Baik. Karena hanya siap. dengar dulu. Karena hanya Ten Commandment yang dituliskan Tuhan dengan kedua tangannya langsung. Baik, ya. Kau baca nanti ayat kitabnya ya. Ya. Ketika Ten Commandment. Iya. Oke. Tapi potong kuping tapi ya. Iya aduh. Ya, tidak kalau lapasnya ada itu kekal loh, tidak berubah itu. Kalau ada alef, lamet, he, potong kuping ya. Ya. Ini dengar. Dengar. Kau ketawa. Makanya jangan kau potong-potong ketika aku bicara. Oh iya, baik. Sorry, kalau bisa kau tunjukkan ini di dalam lapas Allah ini kan kekal. Tahu nggak kau kekal? Bisa nggak ini diubah-ubah? Kau tunjukkan di Ten Commandment yang ditulis di buah loh batu itu, ini ada. Kalau ada, ku penuhi nazarku. Paham ya Nandar? Tidak pernah aku tidak mau memenuhi nazar. Selalu ku penuhi nazarku. Mana lagi balikkannya ini? Tunggu balikkan. Pertanyaanku aja nggak kau jawab, gampang kali. Mana di dalam ayat itu mengatakan Rasul itu dari Arab? Belum banyak kali nih Suhub Kidung Agung. Nandar. Oke, Suhub Ibrahim ada di dalam Al-Quran. Jangan kau ketawa mengganggu konsentrasi. Kau carikan saya di dalam Al-Quran dikatakan suhubnya Sulaiman. Dan suhub itu bernama Kitung Agung. Dan yang lucunya kau Nandar, nubuatan itu hanya terdapat di dalam Injil. Tidak terdapat di tempat lain. Jangan kau karang-karang Nandar. Aduh, malu aku kau buat Nandar. Tapi oleh penggemarmu nanti dibilang kau menang. Menang dari Hong Kong. Firman Tuhan aja kau lawan. Dibilang hanya Isa yang menubuatkan. Bisa-bisanya kesirah-sirin. Aduh Nandar. Nabi palsu. Paulus yang dikaitkan. Nandar. Kan sudah kau buktikan. Seperti domba katanya. Paulus itu bukan seperti domba. Memang domba. Dan dia bertemu dengan Yesus. Ayatnya ada. Kan sudah kau bilang. Terserah kau mau terima mau tidak terima. Itu kan urusanmu. Itu deritamu. Tapi kalau ayatnya dikatakan ada, ya ada. Mana bisa kau lawan-lawan lagi itu Nandar? Kecuali ayatnya nggak ada. Lah kau ayatnya Muhammad tadi mana? Injil Isa ayat berapa? Jangankan kau udah aku bilang. Aduh. Lari ke Bible. Gak percaya kau dengan kitab-kitab kalian Nandar. Sehingga harus kitab-kitab yang kau tuduh. Belum lagi tunggu, kau tenanglah. Aduh Nandar, tidak tahan kau mendengar ya. Ini firman Tuhan tadi ya, sudah ku jelaskan ya. Bahwa Muhammad tidak pernah mendengar firman Tuhan. Yang ada adalah mendengar suara Jibril. Firman itu suara Tuhan langsung Nandar. Kalau di kami. Contohlah, kau berbicara kepada si Slamet. Slamet menyampaikan kepada aku. Yang ku dengar suara si Slamet, aku nggak pernah dengar suaramu. Paham kau Nandar? Tidak ku bilang si Nandar berkata kepadaku, enggak si Slamet yang menyampaikan sama aku.
Kalau firman Tuhan itu memang langsung disampaikan. 2 Korintus 12 ayat 16. Tunggu kisah para rasul tadi. Udah kalah kau ya bahwa kisah para rasul 13 tidak bisa kupatahkan. Ntar, mana tadi kau bilang ini? Oh, Farisi. Memang dia Farisi. Farisi kan ada juga bertobat. Di kisah para rasul juga dikatakan, udahlah Nandar, kau udah banyak uang kau, aku enggak apalah. Selulah. Tanpa itu pun kau kan dikasih-kasih orang juga Nandar. Bukan. Selulah. Iri kan. Enggak iri aku Nandar. Aku kan baik sama kau dari dulu sampai sekarang. 2 Korintus. Harus kau akui itu, kasih tahu orang. Iya, si sang lebater itu baik, bilang. Jangan kau tutup-tutupi. Ya. Terus. 2 Korintus 12. Ayatnya ke-16. Jangan terlalu lama lah ya. Di jawaban pertanyaanku cuma iya. satu. Ini jawabannya kemana-mana. Setelah aku sampai ngantuk loh. Loh, pertanyaan kau kan sudah kujelaskan semua. Oke. Banyak itu. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Kan kamu yang mengatakan aku licik katanya. Mana bahasa bukan Yunaninya? Paulus. Tunjukkan bahasa Dengar Yunaninya. dulu. Aduh, jangan motong-motong, nanti kau ulas lah. Oh, aku terimalah biar dia bisa beli rumah. Ya. Jadi Nandar, banyak ayat dikatakan Paulus, apabila karena dustaku, aku makin dipermuliakan. Kenapa engkau menangkapi aku, katanya. Ada itu kan. Jadi itu kedatangan nabi palsu. Mereka mendengar kalimat nabi palsu. Kemudian datanglah Rasul Paulus. Maka mereka mengatakan Paulus ini penipu. Karena mereka sudah mendengar lebih dahulu ucapan daripada nabi palsu itu. Begitu Nandar. Apalagi nih? Udah ya. 2 Tesalonika 2 ayat 11. 2 Tesalonika. Tapi hebatnya Nandar, bahwa Al-Quran tidak ada menuliskan ciri-ciri nabi palsu, luar biasa. Jadi tidak bisa kau tuduh satupun orang di dalam Bible itu adalah nabi palsu. Karena Al-Quran datang belakangan. Jangan curhat dulu. Kalau memang betul ada nabi palsu. Hah? Udah langsung aja, jangan curhat dulu. Jawab aja. Aku nggak curhat. Kan itu. 2 Tesalonika 2 ayat 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka dan menyebabkan mereka percaya akan dusta. Sebelum ku jelaskan ini Nandar, di surah 7 kau baca, iblis terang-terangan bicara sama Allah SWT dan bilang, karena engkau menyesatkan aku, kata Nandar. Dan Allah juga mengatakan, aku akan menyesatkan siapa saja yang mau kusesatkan. Jangan pala kau cari remis. Sudah beda itu. Iblis itu baik. Kalian aku itu dulu malaikat paling cerdas malaikat. Orang yang disuruh sujud itu malaikat, dia kan jin. Tentu dia tidak mau, maka dia bilang, karena engkau menyesatkan aku. Karena menurut iblis yang disembah itu sujud menyembah atau sujud menghormat kepada Allah. Nah, sekarang kau ini. Ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Paham? Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Tahu kok mujizat palsu? Membela bulan sampai hari ini tidak ada fakta sejarahnya, Nandar. Memang dia ini tidak mau berdiskusi, hanya cari koin aja nih. Itu kan. Tidak apa-apalah. Ayo. Ya kau awak lagi menjawab kau gini. Slow lah Nandar. Wajahmu aja kelihatan capek. Katanya slow, makanya biar terhibur aku gini. Loh, biar kata. Oh, tapi kok setiap dapat koin kau gini. Udah, kita lanjutkan. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, Nandar. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Perbuatan ajaib apa? Oh, terbang ke Sidratul Muntaha naik seekor burak. Palsu, tidak ada itu Nandar. Orang bisa menembus ruang angkasa hampa udara, tidak ada itu. Tanda-tanda dan mujizat palsu membela bulan. Untuk apa bulan dibela? Musa membela lautan untuk menyeberangkan orang. Lah, Muhammad membela bulan gunanya apa?
Udah belum? Dan sampai sekarang fakta sejarah tidak ada bulan terbelah. Aduh, sudahlah kau aja tutuplah. Sudah, silakan. Kaulah menutup. Enggak. Kasihan aku lihat kau. Silakan Nandar. Pertanyaan aku cuma 2 menit. 2 menit kau bicara tutup. Ya. 2 menit. Giliran aku. Ya, kita kan sudah penutup. Karena aku bicara kau potong-potong. Selalu kau begitu. Orang bicara kau potong, kau bicara enggak ada kau potong. Aku diam aja. Ya, tapi aku proporsional. Kalau aku nunjukin data. Kalau Lairudi mana datanya? Aku tanggap. Kan sudah kutunjukkan ayat-ayatnya. Coba tadi tunjukkan. Apalagi yang belum? Lairudi, coba tunjukkan mushaf yang Anda katakan ditambah 60 surat. Seperti apa? Coba. 1, 2 saja. Iya, lihat aja, baca aja kan aku. Tunjukkan datanya. Ku bilang sama kau, dengar. Contoh nih aku nih. Contoh nih. Kan sudah ku bilang tadi Kairo 1. Contoh, iya. Sanaa 1. Kalau yang dimaksud. Udah Nandar. Udah. Kalau yang kau tutup. Kalau yang dimaksud musab kayak gini lah loh. Nandar. Tadi ada musab 61. Dengar dulu. 61 alah. Ya udah. Kau menang. Orang bicara, kau bicara belum. Nandar. Loh, kenapa kau tidak pernah musab Islam itu enggak ada, Nandar? Loh, itu ada. Makanya coba tunjukkan. Inilah ya. Mana ada yang biru? Dengar dulu, Nandar. Aduh. Lairudi. Tenang kau aku masih. Nandar, masih giliranku bicara. Loh. Saya enggak panik, Nandar. Yang panik siapa? Kalau selesai kau langsung penutup, Nandar. Tenang kau, Nandar. Oke, aku anggap selesai. Aduh. Sebentar. Aku cuma mau menunjukkan satu ayat di dalam Torah. Tunggu. Bahwa ada kata alif lam ha. Potong kupingnya ya. Mau. Hei, Nandar, yang ku bilang lapas Allah. Karena ya, itu tulisan di batu. Ya, silakan. Siap. Lapas Allah. Oke, nanti tolong potong kupingnya ya di dalam Keluaran 20. Ku potong, lihat ini, lihat ini. Buktikan tulisannya seperti ini. Tunggu, Nandar. Baik. Ini, siap, silakan. Bentar ya, bentar. Oke. Oke, kutunjukkan lah ya. Oke. Bentar. Mak, baru kali ini aku menang, Nandar. Nih. Lairudi ya. Ini adalah Keluaran. Ini adalah Keluaran 20 ayat kedua, ya. Lihatlah, saya bacakan kepada Anda. Annallahu rabbuka allazi. Kau pembohong. Itu bahasa Arab, Bible bahasa Arab. Pembohong. Oke, sekarang. Musa mana bahasa Arab? Yang bahasa Ibraninya ada. Sudahlah, ini lapasnya ini. Ya. Bahasa Ibraninya. Buat kita uji ini. Yang silakan. Bahasa Ibraninya ada. Silakan. Bahasa Ibraninya Keluaran 20 ayat kedua. Silakan. Ya. Keluaran 20 ayat kedua ini bahasa. Perbesar lapasnya. Ini bahasa. Perbesar lapasnya. Perbesar. Oke. Bentar. Iya, perbesar biar kita lihat samakan dengan samping ini. Sama enggak? Bentar. Ini ada ku perbesar ini. Samakan. Ya. Sabar. Ya. Oke ya, ini pembohong kau. Oke. Kau bukanlah bahasa Arab. Kalau bahasa Arab ya iyalah. Anda minta bahasa Ibrani atau bahasa Arab? Saya tidak minta bahasa Ibrani karena Musa Musa bahasa Arab atau bahasa Ibrani? Coba Anda baca ini. Ini bahasanya. Ya tadi komandemen. Oke. Ya, tanda komandemen kan? Tanda komandemen di dalam Keluaran 20 ayat kedua ada kata Allah ini. Ini tulisannya begini. Iya. Bahasa Ibraninya. Coba dengarkan saya. Nandar. Loh. Kenapa takut? Nandar. Karena kupingnya dipotong. Ini alif. Kok takut? Lapas Allah itu. Loh, baik. Sebentar, Nandar. Coba samakan dengan yang di samping ini. Loh. Samakan yang di samping ini loh. Yang bahasa Arabnya. Di mana sih? Ini yang bahasa Arabnya ini. Torah bukan bahasa Arab. Udah, Nandar. Katanya Nandar. nih, dalam bahasa Arabnya. Kau tidak pandai berdiskusi. Loh, ini ada tulisan Allah loh, potong kupingmu loh. Ayat kedua ini. Kitab Keluaran Nandar, 20 ayat kedua. Kau lucu. Loh, kok lucu? Nandar. Loh. Sudah. Kupingnya. Kan Anda minta yang berbahasa Arab. Keluaran 20 ayat kedua. Nandar. Ada tulisan Allah di sini. Nandar. Potong kupingnya. Memangnya. Dengar dulu. Sebentar, dengar aku. Oke. Dengar aku. Oke, apa? Memang ketika Musa menerima itu dalam bahasa Arab.
Bahasa Ulangan Ibrani. itu ditulis Musa dalam bahasa Arab. Bahasa Ibrani. Ya sudah. Oke, Nah, saya tunjukkan bahasa samakan Ibraninya. lapasnya. Oke, samakan. Ya, samakan. Baik. Oke, Ya, oke. saya tunjukkan bahasa Ibraninya. Awas kalau nggak mau kepotong kuping. Oke, dalam bahasa Kupotong. Ibraninya. Loh, ini Ya, bahasa buka. Ibraninya. Perbesar. Ini Perbesar. ini, besar. Biar kami lihat. Besar ini. Bacakan. Ya, coba Anda tanya Bambang Nursena. Ini tulisannya Annallahu, sesungguhnya Allah. Aduh. Ada alef, lam ha di situ. Nandar, ku tanya dulu kau. Kok keluar dia? Kok dia keluar? Mana si Nandar? Memang lari pula dia. Dia nggak paham. Yang ku maksud itu ini lapas Allah ini tidak berubah. Ini kekal lapas ini kawan. Dari dulu sudah pernah ku bilang ini kekal. Apalagi Pak Bom Bom ini sibuk kali. Aduh. Sudahlah Pak Bom Bom. Slow. Sabarlah kalian. Mana aku putuskan? Ya, baik. Aku balikkan kamera Nandar. Lihat Nandar. Kau jangan bohong. Loh, baik. Ini, Nah, sekarang aku tanya dulu kau. Sebentar dulu. Lapas Allah itu kekal atau apa? Musiman? Jangan ke yang Anda tadi minta di dalam Keluaran 20 ayat kedua ada tertulis Allah apa enggak? Ini tertulis Bukan Allah, lapas Allah Nandar. Alah. Alef, Kau kasihan kali kau Nandar. Pembual, pembohong. Lu kok pembohong? Kau pembohong. Coba jangan panik dulu, Le. Itu aja. Gini, Le. Itu aja sudah tidak sama. Udah. Tidak sama. Selesai. Stop. Satu lagi. Oke, ini bukan Enggak. masalah ini ya. Loh, Ketika aku bicara kau potong-potong. gimana nggak potong-potong, orang panjang lebar 1 jam sendiri bicara. Loh, kau tadi bilang silakan 1 jam. Kau juga 1 jam tadi. Aku diam. Aduh. Sudah Nandar. Aku kasihan lihat kau. Selesai saja. Sudah. Jangan kabur. Saya nggak kabur. Melihat tingkah laku kau Nandar. Udah menang kau. Menang. Nggak apa-apa kau menang. Silakan. Menang kan? Kau menang. Kau menang. Ya sudah. Nggak apa-apa. Tidak berani debat semacam ini. Kalah pasti. Jangankan kau ku bilang. Sama orang ku bilang Tuhanmu tak berani debat sama aku. Jangankan kau. Sekarang aku Sama orang ku bilang Tuhanmu tidak berani debat sama aku. Sudahlah Nandar. Loh, Anda kan Kau kalau memang mau berdiskusi kita sepakati tidak boleh bicara. Kenapa kau bicara ketika aku bicara? Sudah bersabar, coba lainnya mana-mana. Loh, rekaman masih ada kau putar Nandar. Berapa menit kau bicara, berapa menit aku bicara. Aku diam tenang. Potong kupingnya. Kupotong. Ya udah, ayo. Kupotong. Iya, baik. Buktikan lapas Allah ini ada. Ya, baik, saya tunjukkan. Aduh, sudah. Bubar. Baik, jangan kabur. Tuh makanya anak buahmu itu gak berani. Sudah Nandar. Kau nggak tahu berdiskusi Nandar. Kau orangnya, sorry lah Nandar. Sorry, kau memang bukan takaranku. Aku aja nggak tahu mengeluarkan ini bagaimanapun aku nggak tahu. Jangan kabur. Sekarang aku tanya. Ya, Tunggu, bagaimana cara mengeluarkan ini? Anda mengatakan aku nggak bisa mengeluarkan. Sebentar, Anda tadi mengatakan. Tunggu dulu Nandar. Di mushaf sana ada 6 sebentar. Quran surat, ya tambahan. Coba tunjukkan tambahan Qurannya seperti apa. Kalau saya bisa berani menunjukkan bahwa Al-Quran itu dari dulu sama seperti ini bunyinya. Sudahlah Nandar. Coba Nandar. Coba Anda tunjukkan. Enggak, slow Nandar, slow. Ayo. Slow. Ayo, main aja dah kalau gitulah. Ayo. Anda kau cari koin terus. Oh, cari koin. Tadi aku menang sekali lawan kau Nandar. Menang aku sekali. Datang tadi anak singa. Ayo match dulu. Udahlah, sampai jumpa ya Nandar. Udahlah, besoklah kita besok bicara kitab lah. Biar kita bahas kitab itu. Kita kan sekarang bicara nabi palsu. Besok Al-Quran atau Bible yang kitab palsu ya. Besok ya. Jangan siap. Ya. Tapi ingat Nandar, kalau kita bicara jangan motong-motong ya. Baik. Slow lah tahan. Oke. Nanti paling panjang. Nah kau juga panjang kan ini kutulis ini semua. Ya, nanti
paling panjang 10 menit lah. Jangan ini sampai setengah jam sendiri Oh. ngomong, aku kayak ngedengerin. Kalau enggak kita buat ini. Ada di bawah itu host. Kita buat itu dia langsung otomatis Nandar. Ketika Oke, kau siap. bicara, ketika aku bicara Siap, otomatis siap. dia. Ya, siap. Oke, sampai jumpa ya Nandar. Ya. Keluarnya gimana? Aku nggak tahu. Oke. Mana Coba pernah aku kabur? buktikan dulu. Kalau kalian sportif, Buktikan aku nggak dulu. pernah kabur. Buktikan dulu ada 61 tambahan surat Quran. Tunjukkan. Besok 51. Besok kita besok kita uji. Oke? Awas jangan kabur. Ya. Sekarang kau keluarkan gimana caranya keluar? Enggak pandai aku. Gak bisa keluar kawan. Gimana? Ayo, bingung dia. Bingung. Gimana? Mau kabur Caranya gak gimana? bisa. Buat lu. Aduh, mau kabur gak bisa caranya. Iya. Siapa pula mau kabur? Kau mau Ya ngajak sudah, orang kalau- lomba kuat-kuatan Ayo suara? sekarang lanjut. Ya, Al-Quran atau Bible yang palsu. Jangan, besok lagi Nandar, udah jam 10 ini. Orang besok mau tahun baru masih. Tuh, teman-teman ya, kenapa anak Batak gak berani model kayak gini, babak belur seperti seniornya. Seniornya aja babak belur malam ini. Oke Nandar, selamat malam ya, selamat malam. Depan dia aku kawan, dari situ rumahnya. Ya kawan-kawan, kalian lihatlah betapa curangnya orang ini. Dibukanya Al-Quran berbahasa Arab, ya jelaslah ada lafaz Allah. Kan penipu kawan, tidak tahu malu.